saya Zefania Mamusung dari kelas 10 IPA, dan di video ini saya akan membahas tentang penerapan hukum-hukum Newton. Yang pertama adalah hukum Newton pada lift yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Dalam lift, gaya yang kita tinjau adalah gaya yang arahnya vertikal. Pada lift yang diam, berlaku hukum 1 Newton yang dapat dituliskan sebagai persamaan berikut. Sigma F sama dengan 0, N dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W. Karena gaya normal sama dengan berat, maka ketika kita berada di dalam lift yang diam, kita tidak merasakan perubahan berat badan. Sama dengan lift yang bergerak dengan kecepatan tetap. Menurut hukum 1 Newton, benda yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan, resultan gayanya sama dengan 0. Karena tidak ada gaya yang lain yang mempengaruhi berat, maka kita tidak merasakan perubahan berat badan. Jadi, berat badan kita di dalam lift yang bergerak sama dengan berat badan kita ketika di luar lift. Pada keadaan ini juga berlaku persamaan N sama dengan W. Selanjutnya ada lift dipercepat ke atas. Saat lift bergerak vertikal ke atas dengan percepatan A, lantai lift juga memberikan percepatan yang sama terhadap kita. Karena lift memiliki percepatan, maka berlaku hukum 2 Newton sebagai berikut. Sebagai acuan pada lift yang bergerak naik, gaya-gaya yang searah dengan arah gerak lift diberi tanda positif dan yang berlawanan dengan arah gerak lift diberi tanda negatif. Dari persamaan N sama dengan M dalam kurung A tambah G, N lebih besar daripada W. Akibatnya badan kita terasa bertambah berat. Lift yang dipercepat ke bawah. Kondisi ini juga berlaku hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Namun sebagai acuan pada lift yang bergerak turun, gaya-gaya yang searah dengan arah gerak lift diberi tanda positif dan yang berlawanan dengan arah gerak lift diberi tanda negatif. Penerapan yang selanjutnya adalah benda digantung melalui katrol. Dari gambar berikut kita bisa lihat bahwa ada dua benda yang dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol dan masanya diabaikan. Massa benda 2 lebih besar daripada massa benda yang pertama, maka benda 1 akan bergerak naik dan benda 2 akan bergerak turun dengan kecepatan masing-masing yang sama. Berikut adalah persamaan benda 1 dan benda 2. Dan untuk mencari percepatannya, A sama dengan W2 dikurangi W1 dibagi M1 ditambah M2 sama dengan G dalam kurung M2 dikurang M1 per M1 ditambah M2. Benda di atas bidang datar licin. Sebuah benda yang terletak pada bidang datar licin didorong atau ditarik dengan gaya sebesar F tunjukkan seperti pada gambar berikut. Benda yang ditarik atau didorong mendatar memiliki konsep yang sama, yaitu arah gaya F sama-sama ke arah kanan. Maka gayanya bernilai positif. Dengan menggunakan hukum Newton, resultan gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y adalah sebagai berikut. Resultan gaya pada sumbu Y adalah sigma Fy sama dengan M dikali A, N dikurangi W sama dengan M kali A. Karena benda tidak bergerak pada sumbu Y, maka percepatannya sama dengan 0. Sehingga N dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W. Gaya normal akan sama dengan berat benda, sehingga persamaannya bisa kita tuliskan sebagai N sama dengan W sama dengan Mg. Resultan gaya pada sumbu X yaitu sigma Fx sama dengan Ma, F sama dengan Ma. Kita dapat menentukan rumus percepatannya A sama dengan F dibagi M. Penerapan yang selanjutnya adalah benda di atas bidang miring yang licin. Gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring adalah gaya normal dan gaya berat. Karena bentuk bidang adalah miring, maka gaya berat memiliki komponen pada sumbu X dan sumbu Y yaitu W sin alpha dan W cos alpha. Gaya yang bekerja pada sumbu X hanyalah W sin alpha, sehingga benda akan bergerak ke bawah. Dalam hal ini berlaku hukum Newton sebagai berikut. Resultan gaya pada sumbu Y adalah sigma Fy sama dengan Ma, N dikurangi W cos alpha sama dengan Ma. Karena benda tidak bergerak pada sumbu Y, maka percepatannya adalah 0, sehingga N dikurangi
cos alpha sama dengan 0, N sama dengan W cos alpha. Resultan gaya pada sumbu X yaitu sigma fx sama dengan MA, W sin alpha sama dengan MA, MG sin alpha sama dengan MA, percepatan sama dengan G sin alpha. Dan penerapan yang terakhir adalah dua benda dihubungkan tali melalui katrol. Dua balok dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol yang licin dan masanya diabaikan. Balok satu terletak pada bidang datar licin, sedangkan benda dua dalam keadaan tergantung. Apabila massa balok 2 lebih besar dari massa balok 1, maka balok 1 akan bergerak ke kanan dan balok 2 akan bergerak turun dengan kecepatan masing-masing yang sama. Persamaannya adalah sigma F sama dengan MA, W2 sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 dikali A, dan untuk mencari percepatannya adalah A sama dengan W2 dibagi M1 ditambah M2. Resultan gaya pada balok 1 adalah sigma F1 sama dengan M1 dikali A, T1 sama dengan M1 dikali A. Dan untuk balok yang kedua, sigma F2 sama dengan M2 dikali A, W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikali A, M2G dikurang T2 sama dengan M2A. Jadinya T2 sama dengan W2 dikurang M2A. Sekian pembahasan penerapan hukum Newton dari saya. Terima kasih.